Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Hengki dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas esai tentang dampak aplikasi TikTok di kalangan anak-anak dan remaja. Perlu kita ketahui, kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya smartphone dan internet, membuat manusia semakin cara komunikasinya berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal inilah yang melahirkan media sosial. Media sosial merupakan media online, yaitu media yang hanya dengan menggunakan internet, di mana para penggunanya bisa menuangkan ide, mengekspresikan diri, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Salah satu aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming di kalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa, yaitu TikTok. Lalu, apa itu TikTok? TikTok merupakan platform video pendek yang memungkinkan pengguna berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Lalu, video tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pengguna TikTok di berbagai belahan dunia. Dalam sejarah TikTok, aplikasi TikTok berasal dari negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September tahun 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming yang sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan berbasis teknologi yaitu ByteDance. Sebelum dikenal luas oleh masyarakat dunia, aplikasi ini dulunya dikenal dengan sebutan Douyin di negara asalnya, di mana pengguna hanya menggunakan aplikasi ini untuk membagikan video pendek dengan durasi 15 detik pada seluruh pengguna lainnya. Siapa sangka, aplikasi ini ternyata mendapat respon positif dari penggunanya, sehingga aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang cukup populer di negara asalnya, karena mereka berhasil memperkenalkan di negara asalnya sendiri. ByteDance akhirnya mencoba untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat dunia, sehingga ByteDance memutuskan untuk mengganti nama Douyin menjadi TikTok. Pada tahun 2018, aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang cukup viral di Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memblokir aplikasi ini karena dianggap tidak memberikan konten yang mendidik. Namun, hanya berselang sebulan kemudian, yaitu pada bulan Agustus 2018, aplikasi TikTok dapat diunduh kembali. Kendati memiliki histori yang kurang mengenakan, pengguna TikTok di Indonesia sendiri mencapai angka 30,7 juta yang tercatat pada bulan Juni tahun 2020 lalu. Bahkan hingga kini, aplikasi TikTok sudah diunduh lebih dari 100 juta pengguna di Google Play Store. Angka yang cukup fantastis, bukan? Untuk dapat mencapai status sebagai salah satu platform yang populer sekarang ini, tentu bukanlah hal yang mudah. TikTok sempat mengalami beberapa hambatan seperti yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Selain itu, dalam perjalanannya menjadi sebuah platform yang cukup digemari, TikTok juga pernah menghadapi persaingan salah satu platform serupa yang juga kita kenal dengan Musical.ly. Karena merasa terancam, akhirnya pada November 2017, TikTok pun mengakuisisi Musical.ly dengan nominal 13,6 miliar rupiah. Kemudian, apa dampak aplikasi TikTok di kalangan remaja dan anak-anak? Yang perlu kita ketahui dari aplikasi TikTok, di mana tentu ada dampak positif dan negatifnya. Contoh positifnya yaitu, yang pertama, menambah teman dan penghasilan. Viralnya konten TikTok yang dikerjakan akan berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi yang dihasilkan, seperti bertambahnya teman,
akan menambah hubungan relasi setiap orang dan komunitas, serta adanya penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat karya. Sedangkan contoh dampak negatifnya yaitu yang pertama, membuat video yang tidak sewajarnya, bahkan tidak hanya remaja saja. Mereka melibatkan anak-anak kecil dalam pembuatan video TikTok demi respon yang banyak dari netizen. Berani bernyanyi lagu dan berakting orang dewasa. Yang kedua, terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan zaman sekarang. Mungkin kita juga sudah sama-sama tahu banyaknya video dengan aksi-aksi yang tidak pantas dilakukan penggunanya yang melenceng kepada penistaan agama, seperti membuat video berjoget bersama saat melaksanakan sholat. Ironisnya, banyak akun yang mengunggah video sejenis tanpa mereka bisa menyadari bahwa video yang mereka tiru itu bukanlah hal yang pantas untuk ditiru, yang dapat membuat kenakalan anak zaman sekarang semakin beragam. Dalam hal ini, diperlukan peran keluarga dan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya dengan memberikan pengarahan pada anak yang kecanduan TikTok. Belum lagi, adanya kasus-kasus ini yang memberikan dampak negatif pada penggunanya karena melakukan aksi yang kurang baik yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Yang ketiga, seseorang menjadi terlalu kreatif demi video yang lucu dan menarik sehingga tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak. Banyak remaja yang memang kreatif dalam video agar bisa mendapat banyak respon dari orang lain. Tapi, mereka menjadi seperti tidak berpikir dahulu sebelum merekam apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka hanya berpikir bagaimana cara membuat video yang oke dan bagus, menarik dan banyak respon dari penonton tanpa peduli dengan apa yang mereka tampilkan itu baik atau buruk untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Kesimpulan, dari penjelasan di atas kita sudah membahas tentang dampak positif maupun negatif dari aplikasi yang sedang fenomena di Indonesia ini, yaitu TikTok. Meskipun masyarakat berpikir lebih banyak sisi negatifnya dibanding positif, tapi kita tidak bisa menyalahgunakan perkembangan teknologi. Kembali lagi kepada diri masing-masing untuk menggunakan teknologi yang lebih baik dan bijak. Sekian dari saya dan terima kasih.